Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024 Provinsi Bengkulu, model D hasil provinsi PPWP. Izin Pak Ketua. Catatan-catatan ada catatan kejadian kejadian khusus? khusus dengan catatan keberatan Mas dibaca dulu sampai dengan singkat-singkat saja ya, catatannya apa, kemudian yang urusannya dengan rekapitulasi apakah sudah diselesaikan atau belum di kecamatan kah, di kabupaten atau di tingkat provinsi. Jadi kami ada catatan keberatan dari saksi paslon nomor 1 dan nomor 3 untuk presiden. Dari paslon nomor 1 yaitu 1, indikasi pemataan program pemerintah yang diduga diberikan untuk pemenangan pasangan calon tertentu serta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, dugaan keterlibatan ASN dan pejabat negara dalam politik cawe-cawe untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan partai tertentu. 3, kesalahan pada penginputan dan proses pendistribusian surat suara berdasarkan jumlah DPT plus 2%, data pemilih disabilitas, penginputan surat suara yang tidak terpakai, penginputan DPTB dan DPK yang mengakibatkan perselisihan data statistik dan terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Meski sudah dilakukan perbaikan atau renpoy sesuai lokus yang ada, namun menurut hemat kami kejadian ini patut diduga merupakan kesalahan yang terkesan disengaja secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4, meminta kepada KPU RI untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dan mengevaluasi kinerja jajaran KPU sesuai jenjang tingkatannya. Catatan keberatan dari pasangan calon nomor urut 3. 1, keberatan atas penetapan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden, di mana Gibran mendapatkan jalan mulus melalui rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. 2, keberatan terhadap seluruh proses pemilihan umum akibat rekayasa hukum, intimidasi dan keterlibatan aparat, penyalahgunaan bantuan sosial dan uang negara, politik uang untuk memenangkan Prabowo Gibran. 3, keberatan atas ketidaknetralan negara dalam pemilu 2024, terlibatan aparat dan ASN dalam memenangkan Prabowo Gibran. 4, keberatan atas cawe-cawe presiden. Presiden tidak netral sehingga memunculkan kekuatan negara dalam memenangkan Prabowo Gibran. 5, keberatan terhadap penggunaan uang negara dalam kampanye, memenangkan salah satu paslon melalui pemberian bansos dan bantuan uang tunai dari pemerintah kepada masyarakat. 6, keberatan terjadinya pembiaran terhadap kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan aparat hukum. 7, keberatan atas terjadinya perbaikan angka dan statistik pada lembar C hasil tingkat provinsi yang terjadi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya keberatan saksi dari partai presiden aja. Jadi Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, ini terkait yang sudah kami selesaikan, ini persoalan renpoint data. Ini sudah diselesaikan di tingkat provinsi, Pak Ketua. Demikian untuk catatan kejadian khusus. Lanjut kami bacakan hasil. Mohon izin pimpinan. Mohon izin. Baik, yang pertama pimpinan, kami ingin menyampaikan kepada atau ingin bertanya lebih tepatnya kepada Bawaslu. Apakah ada laporan terkait keberatan di tingkat Kabupaten Rejang Lebong, di mana Ketua KPUD tidak mau menandatangani form D kejadian khusus atau keberatan?
Itu pertama. Kemudian kedua, hampir di seluruh PPK Kabupaten Rejang Lebong, kami tidak mendapatkan hasil secara keseluruhan. Mungkin kami memohon penjelasan rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu. Kemudian mungkin pencerahan seperti apa, atau memang KPUD Mas, sorry, Rejang Lebong di hasil yang apa? PPK PPK ya. izin. Terima kasih pimpinan. Silakan KPU menjelaskan. KPU ya. Silakan di. Ya. Enggak, form D itu yang memproduksi KPU. Enggak ada Bawaslu memproduksi form D. Ya, Baik. KPU dulu. Jadi baik Pak. Sampai dengan saat ini kami tidak mendapatkan laporan itu dari peserta pemilu terkait keberatan persoalan tidak mendapatkan hasil dan juga Ketua KPU Rejang Lebong yang tidak bersedia menandatangani hasil. Keberatan. Sampai dengan saat ini kita mendapatkan itu. Selama proses pleno juga kita tidak mendapatkan informasi itu dari saksi masing-masing peserta pemilu. Itu. Baik, kalau form keberatannya ada, karenanya kami ke Bawaslu seperti itu. Mohon izin penjelasan mungkin dari Bawaslu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini tidak ada. Kita sama dengan KPU kemarin waktu pleno juga tidak ada yang tidak menandatangani atau form keberatan. Terima kasih. Baik, mohon izin pimpinan, ini ada laporan tanda terima Bawaslu tertanggal Senin 4 Maret 1545 atas nama pelapor Nasrullah. Mungkin bisa dijelaskan Bawaslu. Terakhir. Setelah itu laporan PKS setelah pleno. Izin menyampaikan ya. Ya, terima kasih. Itu terjadi setelah pleno di provinsi. Mas, mic-nya didekatkan ya. Itu terjadi setelah pleno di provinsi, kemudian ada salah satu saksi dari PKS, ini laporan dari Bawaslu Kabupaten, berkeberatan persoalan perilaku tidak memberikan apa begitu, bukan persoalan hasil. Terima kasih. Baik, mohon izin pimpinan, di dalam keberatan kami di Kabupaten Rejang Lebong, kami secara jelas menyampaikan keluhan terkait tidak bisa di PPK kami tidak mendapatkan hasil seperti itu. Nah, namun Saksinya hadir enggak? hasil Enggak, saksinya hadir apa enggak di Hadir, kecamatan? justru di Sebentar, forum kabupaten mana? Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong ya. Ada berapa kecamatan, Mas? Sebentar. Berapa kecamatan? KPU? 14. Berapa? 15. Ada 15 kecamatan. 15 kecamatan ya. Coba dicek saksinya pasangan calon berapa, satu hadir apa enggak. Kalau hadir mesti kan dapat salinan di hasil di situ. Kalau hadir ya kan. Memang diperolehnya kan di level kecamatan kalau yang dimaksud di hasil di kecamatan, bukan oleh KPU kabupaten gitu. Coba dicek dulu. Atau begini, Mbak Mas operator, dibuka sirekap. Ya, dibuka pemilu presiden, rekapitulasi Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ada berapa kecamatan tuh? Nah, coba dibuka 15 satu-satu. kecamatan. Coba dibuka satu-satu dari atas. Nah, buka. Saksinya hadir ya. Betul. Saksinya hadir ya. Betul pimpinan. Nah, Mohon izin saya bacakan boleh sedikit pimpinan. untuk masalah apa? Kejadian khusus ini, saksi saat sidang pleno PPK Ini tidak catatan diberikan kejadian, salinan Mas. hasil secara lengkap Catatan kejadian khusus di level apa ini? di level kabupaten.
Di level Pimpinan. kabupaten untuk apa dibacakan di nasional, Mas? Ini kan harusnya dibacakan di provinsi. Ada nggak catatan dari Rejang Lebong soal ini? Tidak ada, Rekap provinsi? tidak ada. Nggak ada. Mestinya kan Izin dibacakan pimpinan. waktu rekap di kabupaten, Mas, bukan di tingkat pusat. Justru kami ingin mengklarifikasi pimpinan. Enggak, saya tanya dulu, ini catatan kejadian khusus disampaikan nggak pada waktu rekap kabupaten? Menurut teman-teman KPU provinsi enggak Di ada rekap catatan ini. KPUD Rejang Lebong disampaikan pimpinan. Justru kami ingin mengklarifikasi. Apakah memang kalau kami kan ketika kami mencatatkan di kejadian khusus di KPU RI, ini dengan sangat mudahnya, dengan alhamdulillah pimpinan KPU tanda tangan. Pertanyaannya, apakah ada arahan dari KPUD Provinsi kepada KPUD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak mendandatangani Oke, POMD keberatan silakan dijawab atau kejadian KPU khusus? provinsi. Terima kasih. Tidak ada. Baik. Mohon izin nanti kami akan mencatatkan di form kejadian khusus ini, pimpinan. Iya. Silakan. Nah, soal form D, ya, saksinya sudah ditanya belum, Mas? Saksi di kecamatan, apakah memperoleh salinan ini apa enggak? Saksi di kecamatan sudah menyampaikan pimpinan, Hmm. mereka tidak mendapatkan hasil secara lengkap pimpinan. Oke, sebetulnya kan kalau ini diunggah, dipublikasikan kan juga bisa di-download ini sebetulnya, ya. Kan begitu. Ini di kecamatan mana nih, Mas? Dibaca. Mas Bermani Iwan, Ulu. Hah? Bermani Ulu. Bermani Ulu. Ulu ya. Ini ada. Coba turun ke bawah. Ada perolehan suaranya enggak? Terus. Ada ya, perolehan suara. Terus, nah, pelan-pelan. Nah, semua saksi tanda tangan enggak ya? Tanda tangannya di bagian Tanda awal tangan. tadi ya. Oke. Ada tanda tangan. Kecamatan berikutnya. Dibuka. Saksinya nggak ada yang tanda tangan. Coba ke bawah lagi. Nah, kayak gini kan agak susah dicek apakah hadir apa enggak saksinya. Kalau saksinya enggak hadir, gimana mau dapat? Nah, juga harus dicek di daftar hadir. Di kecamatan berikutnya. Lima 15 kecamatan ya. Ini saksinya hadir tanda tangan. Ya kalau dinyatakan tidak dapat lengkap ya mungkin yang dapat yang hadir aja, yang enggak hadir enggak dapat. Terus saksi pasangan calon tanda tangan semua. Oke, kecamatan berikutnya. Mas saksi tolong dicek ya. Mas saksi. Siap. Maksudnya dicek itu begini. Saksi Anda itu hadir di kecamatan mana saja. Kalau misalkan laporannya nggak dapat lengkap, memang kalau tadi yang kosong nggak tanda tangan kan kita nggak tahu ya apakah hadir apa enggak. Terus. Oke. Kecamatan berikutnya. Paslon 1 dan 2 saksinya tanda tangan, terus ke bawah dinaikkan terus sampai perolehan suara. Terus pelan-pelan. Nah. Terus. Oke. Nah, ini bagian awal kan tanda tangan, tapi bagian akhirnya enggak tanda tangan. Harus dianggap ada tanda tangannya kan di bagian awal tanda tangan. Oke, kecamatan berikutnya. Tanda tangan. Saksinya pasangan calon nomor 1. Terus. Cuman ini aja ya. Tanda terima penyerahan BA sertifikat. Coba ke atas. Lagi ke atas. Ini tanda terimanya ada.
Mas yang ada tanda tangannya Mas, Mbak. Nah pelan-pelan. Nah tanda tangan, tanda terima ini. Penerimaan berita acara dan sertifikat di Kecamatan Curup Tengah. Lanjut kecamatan berikutnya. Ini tanda tangan. Terus ke bawah bagian perolehan suara. Terus ini tanda tangan. Oke, kecamatan berikutnya. Tidak tanda tangan, ini nggak bisa diketahui hadir apa tidak hadir. Terus. Oke, kecamatan berikutnya. Tanda tangan. Oke, terus ke bawah ke perolehan suara. Terus. Tanda tangan ya? Tanda tangan, oke. Kecamatan berikutnya. Bentar, dibuka. Pelan-pelan Mas, dari atas tadi, bukan yang tadi, pilihan kecamatan tadi. Nah, klik di pelan-pelan, jangan diklik dulu ya. Dari atas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah sampai Kota Padang kan? Ya. Ya, kalau Padang 15 kan sudah lebih dari separuh kita buka. Sebagian tanda tangan, sebagian enggak. Jadi kalau misalkan kita harus cek lagi ya, yang tidak tanda tangan itu saksinya ada atau tidak, hadir atau tidak. Kalau misalkan kita anggap yang tidak tanda tangan itu orangnya tidak hadir, ya bisa jadi karena itu tidak dapat lengkap. Namun demikian semuanya diunggah di sini, bisa diunduh sendiri, dan ini yang ada di sini yang diunggah ya sama dengan yang dibagikan salinannya sebagaimana yang diterima oleh saksi yang hadir. Gitu ya Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk saksi kami lengkap semua pimpinan. Lengkap itu maksudnya hadir apa enggak? Lengkap kan harus dicek hadir apa enggak Mas. Bisa Hadir, memastikan pimpinan. hadir. Oke. Mohon izin pimpinan, mungkin ada penjelasan yang terakhir terkait yang Bawaslu. Iya. Soal apa Bawaslu? Yang tadi apa? Prosesnya sudah sampai sejauh mana pimpinan? Yang apa Mohon tuh? izin. Yang laporan Bawaslu per 4 Maret. Oh ya, Oke. Teman. Ya, silakan teman Bawaslu. terima kasih. Ini persoalannya pasca pleno, kemudian Pak Ketua Pleno di tingkat apa nih? pleno di tingkat kabupaten sudah selesai Kabupaten semua. apa? Rejang Lebong Kabupaten juga? Rejang Lebong. Oke. Kebetulan kabupaten saya ini. Kebetulan begitu. Nah, kemudian Pak Nasrullah, Ketua DPD PKS yang sempat menjadi saksi di pleno kabupaten kota, setelah itu melaporkan Pak Ujang Maman, Ketua KPU, ke Bawaslu. Ini persoalan etik karena memimpin sidang terlalu kaku, katanya begitu. Tapi tidak persoalan hasil. Persoalannya adalah persoalan etik. Nah, sekarang lagi diproses. Ukurannya kaku dan lentur apa Mas? Ya nggak Ya, tahu, itu kan silakan harus PKS kita cek. yang mengklaim begitu bahkan. Kan misalkan kayak saya ini dalam beberapa hal dianggap kaku, dalam beberapa hal dianggap terlalu lentur, berlama-lama. Kan ukuran kaku dan lentur harus disepakati dulu. Gitu loh. Tapi sudah diproses di Bawaslu, sedang diproses apakah nanti didorong etik karena kurang lentur atau bagaimana ya, lagi proses kajian di Bawaslu Kabupaten. Terima kasih. Sebelum didorong-dorong harus disepakati dulu Mas kriteria apa tadi? Kaku dan lentur. Ya Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih. Bawaslu. Ya, Lanjut Mas. Dibacakan Baik. hasilnya. Terima kasih pimpinan. Saya ulangi lagi. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024 Provinsi Bengkulu. Model D hasil Provinsi PPWP. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam pemilih tetap. Laki-laki 754.855.
perempuan 739.973, jumlah 1494828. Pengguna hak pilih 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tetap: laki-laki 629.402, perempuan 639.438, jumlah 1268840. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan: laki-laki 7738, perempuan 6255, jumlah 13993. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus: laki-laki 6691, perempuan 6789, jumlah 1348. Jumlah pilih B.1 plus B.2 plus B.3, laki-laki 643831, perempuan 652482, jumlah 1296313. Data pengguna surat suara: jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1527616. Jumlah surat suara yang digunakan 1296313. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 851. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 230452. Data pemilih disabilitas: jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: laki-laki 2722, perempuan 3483, jumlah 6205. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 1, 229681. Nomor 2, 893499. Nomor 3, 145570. Data suara sah dan tidak sah: jumlah seluruh suara sah 1268750. Jumlah suara tidak sah 27563. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1296313. Demikian pimpinan. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Bengkulu. Bisa kita sahkan ya. Bismillah, sah.